Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah komputer pendidikan matematika dengan dosen pengampu Ibu Nurina Ayuning Tias, SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Robi Setiawan, NIM 2184202059. Dan di sini saya dibantu dengan rekan saya yaitu Ferry Juanda Nuswantoro, NIM 2184202054. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang statistika seperti yang tadi awal-awal ya sudah dijelaskan dalam slide-slide-nya atau sudah ditayangkan. Untuk itu sebelum kita menuju materi pembahasan masalah statistika, ini saya ada sedikit video atau cuplikan video yang mana video ini ada berkesinambungan atau ada keterkaitannya dengan pembelajaran pada kali ini. Oke, kita langsung lihat saja videonya. Check it out. Spread your wings and fly, go! Ya, itu tadi video yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya sajikan untuk kalian semuanya. Dari situ kita lihat bahwa di situ adalah lalu lintas yang berada di daerah Sidoarjo. Pada saat itu saya sedang melaksanakan dokumentasi yang berada di depan Kauripan. Di situ biasanya sering terjadi kemacetan. Dari situ kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat kemacetan berada di dalam area situ. Jadi kita mengetahui bahwa siapa sih yang menyebabkan kemacetan itu, mulai dari mungkin dari kendaraan roda 4 ataupun kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan sebagainya, ataupun kendaraan-kendaraan umum, angkutan umum, gojek dan sebagainya, ataukah lebih banyak kendaraan-kendaraan pribadi. Ya, itu bisa nanti kita lihat dari pembelajaran ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita dapat ambil dari video tersebut, statistika itu adalah pengumpulan data menurut kesimpulan secara rinci atau secara intinya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa statistika adalah pengumpulan data. Dikarenakan kenapa? Dari situ kita mengetahui bahwa angka-angka kemacetan disebabkan oleh apa saja. Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya yaitu Ferry Juanda. Untuk Ferry Juanda silakan menjelaskan slide selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Yang pertama yaitu pengertian dari statistika sendiri ya. Statistika yaitu ilmu tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data sehingga sajian data yang telah diolah itu dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh para pembaca secara sekilas, tepat, dan juga akurat. Kalau data sendiri itu rangkaian informasi yang dituliskan dalam bentuk angka-angka, itu disebut data. Kemudian yaitu definisi dari suatu data kuantitatif disebut data cacahan jika di antara dua nilai X1 dan juga X2 yang berurutan itu tidak ditemukan nilai X lain yang memenuhi syarat X1 kurang dari X kurang dari X2. Kalau suatu data kuantitatif disebut data ukuran jika di antara dua nilai X1 dan X2 yang berurutan itu selalu dapat ditemukan nilai X lain yang memenuhi syarat X1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, data kualitatif itu angka-angka pada variabel datanya hanya bermakna sebagai kode, bukan sebagai besaran. Sedangkan data kualitatif
Ukuran angka-angkanya itu mempunyai makna karena masing-masing angka berasal dari kuantitas atau besaran yang dapat berupa kuantitas jumlah atau kuantitas ukuran. Perolehan dan pengumpulan data bisa secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung maksudnya data diperoleh dari survei lapangan dengan mencatat sendiri data yang diinginkan. Kalau tidak langsung, itu data diperoleh dari info surat kabar, majalah, ataupun internet, atau dengan mendatangi instansi atau pihak yang kompeten seperti institusi tertentu. Jadi tidak dipraktekkan secara langsung melalui tanya jawab seperti itu. Sekarang ini yang C yaitu rata-rata, median, dan modus. Rata-rata dulu ya. Rata-rata dari sebuah data X yang dilambangkan dengan X yang ada slide-nya di atas itu dibaca X bar adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yaitu X bar sama dengan itu ya jumlah dari X dibagi dengan N, dimana ini ada keterangannya. X bar elemen R yaitu himpunan bilangan real, sedangkan jumlah dari X yaitu jumlah data, dan N itu sama dengan banyak data X atau banyak datum dalam data X. Jika data X dikelompokkan menurut datum-datum senilai dengan urutan naik, maka rata-ratanya akan menjadi X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan X dibagi dengan N. Jadi frekuensinya itu ada sendiri-sendiri, nanti dikalikan dengan frekuensi juga seperti itu. Kalau median di sini adalah nilai tengah dari suatu data X, adalah bilangan yang membagi data menjadi dua kelompok, kiri dan juga kanan, yang sama frekuensinya. Jadi nanti dicari nilai tengahnya, itu namanya median. Kalau sedangkan modus, yaitu modus dari data X adalah datum yang paling sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul itu dinamakan modus, bukan modal dusta. Itu. Sedangkan yang selanjutnya yaitu D, perhitungan rata-rata, median, dan juga modus. Misalkan ada sebuah masalah ini, misalkan dari 10 kotak tertutup, kotak pertama dan kelima masing-masing berisi 1 buah jeruk, kotak kedua, keempat, ketujuh, dan ke-10 masing-masing berisi 3 buah jeruk, kotak ketiga berisi 6 buah jeruk, kotak ke-6 berisi 7 buah jeruk, kotak ke-8 dan 9 masing-masing berisi 8 jeruk. Misalkan data X adalah data banyaknya jeruk yang terdapat pada masing-masing kotak. Berdasarkan data tersebut, berarti ini disuruh A tentukan rata-ratanya, B tentukan mediannya, C tentukan modusnya. Jadi dicari masing-masing. Ini penyelesaian masalahnya. A, rata-rata data cacahan X ada 1, 3, 6, 3, 1, 7, 3, 8, 8, 3. Seperti data tadi ya, karena ada nilai 1 juga, tadi 1 buah jeruk, yang satu kotak ada 1 buah jeruk, ada satu kotak 3 buah jeruk, seperti itu. Jadi diurutkan adalah sebagai berikut. Jadi X barnya atau rata-ratanya yaitu sama dengan jumlah dari X tadi dibagi dengan N. N adalah jumlah frekuensinya gitu. Jadi dijumlahkan, tadi yang berisi 1 jeruk, 3 jeruk itu dijumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 3 tambah 8 tambah 8 tambah 3, kemudian dibagi dengan 10 karena disitu ada 10 kotak, maka sama dengan 43 dibagi 20 sama dengan 4,3, itu rata-ratanya. Kemudian yang B, gambaran letak mediannya adalah sebagai berikut. Data X ada 1, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 8, 8 itu diurutkan dari kecil dulu dihabiskan, kemudian yang terbesar lagi. Nanti dicari tengah-tengahnya yang mana. Lah ini ketemu tengah-tengahnya yaitu antara angka 3 dan juga 3, maka median data X di atas adalah 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Tapi kalau datanya ganjil kan pas tengah-tengahnya itu yang tidak berupa tidak diapit 2 angka, jadi tengah-tengahnya itu adalah mediannya kalau ganjil lah, sedangkan ini genap. Kemudian yang C, karena kelompok data yang paling sering muncul adalah kelompok X sama dengan 3, maka modus data X tersebut adalah MO sama dengan 3 gitu. Kemudian definisi pada data ukuran sebenarnya dari datum X sama dengan C adalah
C sama dengan 0,5 kurang dari sama dengan X kurang dari C tambah 0,5. Ini maksudnya apa? Maksudnya jika di situ ada sebuah data kelompok dan di situ ada ukurannya dari kelompok bawah sampai kelompok atasnya, itu berarti ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5 sehingga menjadi pas gitu, tidak awang-awang. Ya, ini pembulatan ke atas dari setengah satuan di bawah C dan kurang dari setengah satuan di atas C, jadi seperti itu. Jadi dibulatkan 0,5 di atasnya atau 0,5 di bawahnya. Secara umum jika N adalah banyaknya datum data ukuran X, ME atau median adalah mediannya, FM adalah frekuensi data kelompok median, FKSM adalah frekuensi kumulatif data sebelum kelompok median, dan TB adalah tepi bawah data kelompok median. Maka diagram atau grafik yang sesuai untuk data X adalah sebagai gambar 9.13 seperti di samping itu. Ya, seperti itu gambarnya. Median data tersebut adalah sebagai berikut. Mediannya ada rumusnya, ME atau median itu sama dengan TBM atau tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi dengan FKSM tadi, frekuensi kumulatif data sebelum kelompok median, dibagi dengan FM tadi adalah frekuensi data kelompok median, seperti itu, dengan TBM tepi bawah data kelompok median, N banyaknya datum dalam data, FKBM yaitu frekuensi kumulatif data sebelum kelompok median, sedangkan FM adalah frekuensi data kelompok median. Seperti itu rumusnya median. Ada masalah ini, perhatikan data pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut tentukan rata-rata, median, modus. Di situ ada sebuah tabel ya. Waktu antrian kendaraan pada saat lampu merah menjelang hijau dalam seminggu, itu rata-ratanya jika pukul 6 itu ada 40 kendaraan, pukul 7 ada 110 kendaraan, pukul 8 ada 40 kendaraan, pukul 9 ada 20 kendaraan, pukul 10 ada 10 kendaraan, pukul 11 ada 20 kendaraan, pukul 12 ada 30 kendaraan, pukul 13 atau pukul 1 siang ada 40 kendaraan, pukul 2 siang ada 30 kendaraan, pukul 3 sore ada 30 kendaraan, pukul 4 sore ada 80 kendaraan. Seperti itu rata-rata jumlah antrian kendaraannya. Lah, pembahasan ini disuruh mencari rata-rata, median, dan modus ya. Jika variabel X adalah variabel waktu antrian dan frekuensi atau F masing-masing datum pada data tersebut menyatakan rata-rata jumlah antrian kendaraan di traffic light atau lampu merah, maka bentuk tabel dan bentuk grafik yang bersesuaian dengan data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kalau tabelnya yang sebelah kiri, kalau grafiknya itu sebelah kanan. Kalau tabel kan tadi pukul 6, jadi frekuensi atau kendaraannya itu sebanyak 40. Kalau pukul 7 itu rata-ratanya 110, 8, 40 dan seterusnya. Dan itu yang tabel yang kanannya itu adalah grafiknya. Kalau dibentuk grafik ya jadi seperti itu, ada naik turunnya. Jadi dijawab ini ya, rata-rata waktu dari yang A ya, rata-rata waktu dari pukul 6 sampai dengan pukul 16 tidak memiliki makna. Perhitungan rata-rata X, yakni rata-rata waktu pada data tersebut tidak memiliki makna sehingga tidak diperlukan. Sebab ini hanya masalah waktu, maka jika waktu di rata-rata ya tidak memiliki makna. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, gambaran selengkapnya posisi mediannya adalah seperti berikut. Jadi gambaran posisi mediannya itu seperti ini. Digambar dulu apa tadi grafiknya, kemudian dicari berdasarkan pada gambar 9.18 frekuensi datum kelompok X sama dengan 11 adalah F median sama dengan 20. Jadi frekuensi datum kelompoknya itu 11, sedangkan F mediannya adalah 20. Sehingga tepi bawahnya atau kelompok datum X sama dengan 11 adalah TB sama dengan 10,5. Jadi sebelum ada median itu ada frekuensi sebelum median itu sebesar 10,5. Dengan menerapkan rumus median diperoleh median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FKBM dibagi dengan FM sama dengan
TB-nya tadi, tepi bawahnya 10,5 ditambah dengan 225 dikurangi 220 dibagi dengan 20, jadi hasilnya ketemu 10,75. lah. Hal ini berarti pukul 10 lewat 0,75 atau bisa ditulis 10 lewat 45 menit karena 0,75 nya dikalikan dengan 60 menit menjadi 45 menit, jadi 10 lewat 45. Jadi median data tersebut adalah ME sama dengan pukul 10.45. Kemudian yang terakhir C, oleh karena pada grafik tersebut puncaknya di dua tempat, yakni pada datum X sama dengan 07 dan X sama dengan 16, pukul 7 dan pukul 16, modus data tersebut adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan 16, sehingga data X disebut data bimodus karena terdapat dua puncak yang berbeda. Modus X sama dengan 7 atau pukul 7 yang paling tinggi disebut modus mayor, dan modus X sama dengan 16 yang lebih rendah disebut modus minor. Ada sebutannya sendiri, mayor dan juga minor. Artinya antrian kendaraan di lampu merah saat menjelang hijau mencapai puncaknya pada pukul 7 dan 16, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan dari teman saya yaitu Ferry John dari Sunatoro. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Ferry. Semoga penjelasan Ferry bisa paham untuk kita semuanya. Jadi dari situ belajar statistika itu kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja atau data-data yang perlu kita dalami, yang perlu kita ambil untuk mengetahui atau mencari solusi dari situ. Tetapi ada salah satu aplikasi yang mana aplikasi ini membantu kita dalam pengerjaan atau masalah menyelesaikan statistika, yaitu aplikasi GeoGebra. GeoGebra ini bisa digunakan di lewat HP atau juga bisa digunakan lewat laptop. Tetapi kalau saran saya sih lebih baik di laptop dikarenakan lebih enak. Jadi nanti kalian bisa download aplikasi ini. Kalau lewat laptop ya, kalian bisa download di Google, ketik saja download APK GeoGebra. Di situ nanti pilihannya banyak sekali. Jadi di situ nanti kita akan belajar tentang GeoGebra, juga kita akan belajar tentang statistika. Baik, langsung saja kita menuju ke aplikasi GeoGebra. Oke, kita sudah memasuki kembali ke layar ya, sudah menunjukkan semua ya layar saya, sudah saya tampilkan untuk layarnya. Jadi kita di sini akan membahas statistika di GeoGebra. Sebelum itu GeoGebra ini bisa di-download ya. Kalian bisa cari di Google atau Chrome, tinggal tulis saja ya, tinggal ketik di sini download GeoGebra. Sini kalian boleh pilih yang atas atau pilih yang bawah, terserah kalian. Ya, di sini ada pilihannya. Baik sekali ya. Langsung pilih ini aja, versi terbaru atau terdahulu, langsung klik download. Oke, kalau memang sudah download, sudah terinstall ya, ini saya sudah menginstal ya GeoGebra. Kita langsung masuk ke GeoGebra nya langsung ya. Oke, kita tunggu, ini agak sedikit ya. Oke ya, kalau sudah tampil di sini kita pilih ubah tampilan, kita pilih yang tampilan spreadsheet ya, yang ini ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Untuk yang tampilan grafik ini kita buang saja, nggak apa-apa ya, nggak efek. Ini kita buang, hilang. Terus habis itu ini ada pilihannya ya, ada analisis satu variabel, dua variabel, analisis variabel jam dan sebagainya. Terus di sini ada juga buat daftar titik, buat matrik, buat tabel dan sebagainya. Di sini juga ada jumlah, rata-rata, hitung, maksimum, minimum dan sebagainya.
Baik, langsung saja kita ambil satu contoh. Di sini saya kemarin sudah mengambil data di waktu dokumentasi kemarin tentang lalu lintas atau kemacetan. Di sini saya memperoleh ada 30 kendaraan, yaitu mobil, terus ada 50 100 60 ya, 60 itu sepeda motor, terus ada truk besar ya, truk besar itu kemarin ada totalnya ada 20-an. Terus untuk angkutan umum kemarin ada 10, Gojek dan sebagainya kemarin ada kurang lebih itu 55. Dari sini kita memperoleh data seperti ini. Sebelum kita melanjutkan, kita blok dulu ya. Ini di blok dulu. Kita kasih nama dulu. Ini buat daftar. Kita kasih nama, terserah namanya, contohnya oke aja, oke. Kita buat. Setelah itu kita blok lagi ya, kita blok lagi. Setelah itu kita pilih sigma. Sorry, mana sigma ini? Oh sorry, kita pilih ini ya, analisis satu variabel ya, ini ya, analisis satu variabel. Kita tekan oke, kita analisis ya. Ini diagram histogramnya ya, ini histogramnya. Terus untuk lebih mudah mengetahui rata-rata dan semuanya, kita klik ini sigma, ini tampilkan statistika ini ya, klik. Nah ini totalnya, jumlahnya itu ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Terus rata-ratanya itu ada 35. Terus totalnya, jumlah visualnya ada 175, minimnya ada 10 ya, kuartil 1 medianya 30, terus kuartil 3 nya 57,5, maksimalnya ada 60. Kalau memang tidak terpercaya atau belum terbukti atau masih ragu-ragu, bisa kita buktikan. Kita blok dulu ya, kita blok. Kita sini, kita cari jumlahnya dulu. Oke, jumlahnya ada 175 ya, ini ya, sama ya, 175. Lalu kita mencari rata-ratanya, kita blok lagi ya, kita blok. Kita cari rata-rata ya, rata-ratanya ada 35, sama ya, sama sesuai dengan yang di sini. Lalu kita cari lagi maksimum minimumnya ya, maksimumnya 60. Apakah betul? Ya betul, maksimumnya ada 60. Atau minimumnya, kita cari minimumnya ya, 10 minimumnya ya, sama ya, oke, sama. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa GeoGebra ini lebih mudah, mempermudahkan kita semuanya dalam mencari minimum, median, maksimal, max, kuartil 1, kuartil 3, total dan rata-rata dan sebagainya. Itu bisa dicari lebih mudah dengan GeoGebra. Dan GeoGebra ini juga lebih mudah dioperasikan di dalam laptop. Ataupun kita juga bisa menggunakan GeoGebra ini di dalam mengerjakan statistika distributif frekuensi. Kita tambah lagi, coba kita buat lagi ya, kita bikin baru lagi ya, ini jangan simpan, kita bikin baru lagi. Oke ya, ini ya, baru lagi. Saya ambil kemarin roda 4 ya, ini ada kurang lebih roda 4 kemarin ada 150, terus roda 2 nya ada
54 50 sorry 120. Terus roda 3 ini ada becak, terus apa beton dan sebagainya itu ada 5. Oke, ini daftar frekuensinya. Ini roda 4 ya, yang ini roda 2, yang ini roda 3. Oke, kita namai dulu ya, kita blok semuanya. Kita sini buat daftar. Oke, buat daftar, kita kasih namanya terserah, kita kasih nama oke lagi ya. Oke, ini ada pilihannya, terserah, atau milih urutan baris atau urutan kolom, terserah. Kita buat. Oke, setelah kita buat, kita blok lagi ya, lalu kita analisis satu variabel kembali. Oke, kita ya, ini adalah histogramnya. Bentar ya, bisa dilihat ya, sama semua ya. Oke, ini adalah penjelasan statistika di GeoGebra. Jadi GeoGebra ini juga lebih memudahkan kita semua dalam mengerjakan soal-soal statistika sulit ataupun yang sulit, rumit ataupun yang rumit ya. Terus ini juga grafiknya juga ada beberapa ya, ada pilihannya, ada grafik batang, box plot, ini plot titik, banyak sekali ya pilihannya. Ya, pilihannya banyak sekali. Jadi di sini juga GeoGebra sangat bermanfaat untuk digunakan dalam statistika. Jadi di sini kalau memang kurang percaya atau apa ya, bisa dihitung secara manual. Ya, itu mungkin itu saja penjelasan tentang aplikasi GeoGebra ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup ya, saya kembalikan. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari aplikasi GeoGebra. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, itu tadi penjelasan di aplikasi GeoGebra, penjelasan statistika di aplikasi GeoGebra. Semoga dengan aplikasi ini kalian bisa lebih mudah untuk memecahkan masalah atau soal-soal statistika. Dari saya dan dari rekan saya Ferry Juanda, apabila dari awal sampai akhir, dari kami semua apabila ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan untuk kalian semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini, ilmu yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kalian juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.